Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran secara daring ya, bagian pertama ini. Pertama-tama kita perlu mengingat bahwa saat ini ya kita sudah masuk ke dalam industri 4.0 ya, dimana penggunaan internet dan aplikasi berbasis web sudah secara luas ya sekarang, termasuk siswa-siswi kita ya, baik guru dan siswa kita yang kita sudah rasakan segala sesuatunya sudah mulai online, dari transportasi, dari juga ekonomi ya, jual beli juga sudah mulai online semua. Nah, begitu pula dunia pendidikan, saya kira kita harus merespon hal yang sama ya, dimana kita sudah mulai, siswa yang selama ini kita biarkan tidak belajar melalui handphone dilarang atau handphone kurang kita gunakan. Pada saat ini kita perlu memaksimalkan ya, siswa diajarkan bagaimana menggunakan handphone untuk belajar ya. Kira-kira seperti itu, bukan dilarang, tapi justru kita memasukkan konten-konten pembelajaran ke dalam handphone siswa, sehingga siswa tidak hanya menggunakan handphone untuk sosial atau main game, tapi sudah untuk belajar. Dan tentunya gurunya dulu yang harus mampu ya, bagaimana memasukkan dan menggunakan handphone untuk media belajar. Baik, kita masuk strategi ya, yang perlu kita kuasai tentunya. Yang pertama ya, kita harus mengubah mindset kita. Nanti kita juga harus belajar bagaimana menggunakan mind map dalam strategi pembelajaran. Harus belajar bagaimana kita menggunakan CBT test, bagaimana membuat pembelajaran video, dan menggunakan aplikasi e-learning ya, salah satunya yang nanti kita akan sampaikan ya. Oke, yang pertama mungkin mindset dulu ya. Kita samakan sini mindsetnya. Kita harus mulai, guru-guru ya, kalau mau belajar sudah mulai ke 4.0 atau menggunakan aplikasi ya, kita harus mulai mengubah kebiasaan lama. Biasanya kita mengubah HP Android dilarang, terus kita sibuk mengajar dan ceramah menerangkan di kelas ya, sehingga kita tidak sempat mengevaluasi. Ini kebiasaan lama ini yang perlu kita ubah ya. Nah, jadi kita ganti dengan kebiasaan baru. Yang pertama itu adalah sebelumnya kita melarang penggunaan HP Android ya, sekarang sebaliknya HP Android kita gunakan ya, itu. Selanjutnya biasanya kita sibuk mengajar ya, ceramah di kelas ya, menerangkan di kelas. Nanti kita harus mulai menggantinya dengan video tutorial ya. Awalnya kita tidak sempat mengevaluasi karena kesibukan kita sudah diganti dengan video tutorial, maka kita nantinya akan sibuk mengevaluasi, mengobservasi daya serap, dan juga mereview pembelajaran kita ya. Ini pembelajaran terhadap siswa. Nah, ini mindset ini yang perlu kita mulai ubah ya. Kita mulai ubah. Jadi jangan lagi mulai kita ubah ke mindset kita, ke kebiasaan baru ya. Oke, kita lanjutkan. Mindset selanjutnya yang kita harus rubah itu adalah menggunakan sumber belajar baru. Selama ini kita hanya menggunakan buku aja. Buku ya. Tapi nanti selanjutnya kita mulai biasakan menggunakan browser ya. Menggunakan browser. Ada Internet Explorer, ada Chrome, ada Opera, ada Mozilla, ini browser semua ya. Yang biasa kita gunakan ya ini ya. Atau Edge ya, Edge. Juga mulai kita cari sumber belajar dari YouTube, ini sangat banyak sekali ini ya. Dan juga dari sumber belajar lain-lain tentunya ya, yang saya tidak tahu, nanti kita akan berkembang ya, menggunakan sumber belajar dari berbagai macam ya, selain hanya buku saja ya. Selanjutnya kita juga perlu melakukan atau mulai mindset kita itu jangan lagi menggunakan hal yang zaman dulu banget lah ya. Kita mulai mencoba menginovasi, memodifikasi, harus rajin ya. Inovasi di sini maksudnya kita harus selalu menemukan cara yang baru ya dalam menyelesaikan atau mempermudah satu masalah. Jadi artinya dalam kegiatan belajar kita ini
Ya, kita harus mencari cara baru dalam menyampaikan materi agar tujuan belajar berhasil. Jadi kalau sudah nggak berhasil, ya jangan diteruskan. Jangan teruskan, jangan diulangi lagi metode tersebut. Jadi metode itu harus kita tingkatkan, ya, gitu. Dan kita harus belajar memodifikasi. Kayaknya sudah biasa ya ATM ini ya. Misalnya kita ambil contoh-contoh dari YouTube, ya, atau materi-materi dari YouTube, atau materi-materi dari browser, ya, atau dari buku sekalipun. Ya. Setelah itu kita coba kita tiru ya, kita tiru apa yang sudah ada tersebut dan kita modifikasi sehingga lebih cocok dengan siswa kita. Demikian ya. Jadi mindset kita, sekali lagi kalau kita ingin mengubah ya, maka kita harus mengubah mindset kita tadi. Mengubah kebiasaan lama ya, terus mulai menggunakan sesuatu baru dan kita mulai berinovasi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita perlu juga mengupgrade kompetensi kita. Nih ya, kalau untuk saat ini ya. Jadi memahami komputer sudah tidak masuk lagi. Sekarang sudah harus terampil. Jadi jangan cuma paham, tapi terampil. Ini memahami ini udah dicoret semua ini, ya. Jadi harus terampil menggunakan komputer, terampil berinternet, browsing, biasa mencari-cari materi dan lain sebagainya. Memahami bagaimana cara berinternet yang baik dan lain sebagainya, ya. Terampil juga bagaimana membuat video, ya. Terampil bagaimana mengupload video ke YouTube dan internet dan yang lain-lain. Jadi intinya terampil IT guru harus ditingkatkan. Dan jangan malas, jangan takut, jangan saya mau udah tua, saya nggak usah belajar komputer lagi, tertinggal ya. Karena anak-anak kita sekarang adalah anak-anak yang sudah kehidupan internet, kehidupan handphone, kehidupan laptop itu sudah biasa, nggak kayak kita dulu. Jadi kita mesti harus menggunakan itu. Tidak ada pilihan lain ya. Kita harus mengupdate ya kompetensi kita belajar, terutama bermasalah dengan terutama masalah komputer. Selanjutnya kita masuk ke mind map ya. Kita mulai menerapkan mind map dalam menyajikan pembelajaran ya. Pembelajaran ini harus ya. Jadi jangan menggunakan metode linear seperti selama ini ya. Kita lihat di sini ya. Mind map ini maksudnya adalah kita lihat dulu di sini mind map itu apa sih? Kalau lawannya ya penyajian versi linear. Biasanya kalau linear itu disajikan dengan kalimat seperti kalimat pada buku. Contohnya ya, misalnya kita iman. Pengertian iman biasanya kita tulis atau kita sampaikan seperti ini kepada siswa. Iman itu artinya percaya, manusia yang beriman adalah manusia yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Ini linear nih. Kalau mind map sudah tinggal gini, ya. Mind map itu ini kalau dirubah menjadi mind map seperti ini. Jadi penyajiannya disajikan dengan garis dan gambar. Jadi iman itu adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itulah iman. Ini adalah penyajian secara linear, ini adalah penyajian secara mind map. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya sederhana ya. Tapi ini efeknya akan sangat besar kalau kita menggunakan linear ini. Karena siswa akan mudah memahami ya apa yang kita sajikan. Dan jangan diremehkan ini. Ya. Jangan diremehkan. Gampang lah bikin mind map. Kita harus latihan ya, nggak semudah itu. Nanti Bapak Ibu ketika praktek akan merasakan agak sulit juga ya kita membuat mind map yang baik ya, yang bagus. Mind map yang bagus itu sulit ya. Bagaimana menangkap setiap kalimat menjadi kata kunci yang harus diingat ya. Tentunya di sini kan yang diingatkan iman itu kan cuma pertama adalah percayanya dan kedua adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah kalimat yang harus diingat sama siswa. Ya. Saya contohkan di sini nanti kalau kita pakai mind map kita akan lebih mudah mereview ya. Jadi mereview pelajaran kita. Kita akan nanti bahas lagi bagaimana menggunakan mind map lebih dalam lagi ya.
Kalau sekarang kita ambil poin-poinnya dulu ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ya. Selanjutnya adalah CBT ya, menggunakan CBT. Jadi Bapak Ibu guru perlu untuk terampil menyediakan CBT ini komputer based test ya, untuk mengevaluasi daya serap siswa. Jadi Bapak Ibu harus bisa nanti bagaimana menggunakan komputer untuk mengevaluasi atau ujian menggunakan komputer. Sehingga nanti siswa bisa melakukan tes atau ujian menggunakan handphone. Ujian itu bukannya hanya UTS, jadi semua, bahkan habis kita belajar kita bisa melakukan tes ya menggunakan handphone, baik secara online maupun offline. Tapi siswa menggunakan handphone ya untuk belajar. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat hasilnya dan bisa mengetahui mana siswa-siswa yang sudah belajar dan menguasai materinya dan mana yang belum ya. Dan ini harus dilakukan dengan cepat. Tidak bisa dengan menggunakan kertas terus kita koreksi manual. Itu lama ya, nggak selesai. Nggak akan ada waktunya untuk seperti itu. Jadi kita tes langsung kita lihat hasilnya. Kalau pakai komputer kan langsung kelihatan hasilnya. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tepat, siapa yang nggak tepat. Kalau memang esai itu bisa ya aplikasi CBT yang ada esainya, yang bisa untuk esai. Kira-kira seperti itu. Nah ini guru harus terampil nih menggunakan CBT ya. Selanjutnya Bapak Ibu harus sudah mulai melakukan atau menggunakan pembelajaran melalui video. Jadi jangan masih pakai kertas atau tulisan atau buku ya, atau LKS, itu sudah ketinggalan zaman sebetulnya. Ya, jadi kita harus mulai mengganti dengan video. Ya. Tadi makanya mindsetnya mesti dirubah. Ini dari mindset dari mindsetnya ini ya berubah. Kita lihat di sini ya. Kenapa sih kita membuat video tutorial ini? Ya. Karena video tutorial ini nanti bisa ditaruh di handphone. Bisa disimpan di handphone siswa dan bisa diulang-ulang ya. Dan kita tidak perlu lagi menerangkan di kelas terus. Jadi waktu kita habis dong untuk menerangkan di kelas. Ya. Jadi nanti guru akan lebih sibuk melakukan evaluasi. Itu ya, beberapa kelebihan video itu kan ada suara, ada gambar, sehingga siswa itu lengkap ya. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini video tutorial ya. Sehingga siswa nanti bisa mempelajari video itu dan siswa nanti mencatat isi dari video tersebut. Materi-materi apa sih yang ada di video tersebut dicatat. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi catatan siswa itu. Ya, apakah dia sudah mencatat atau belum, meringkas atau belum. Jadi video ini nanti siswa meringkas, Ibu menerangkan pakai video. Ya, seperti video ini kan sedang menerangkan ini ya, menggantikan saya ketika saya harusnya menerangkan di depan ibu-ibu, tapi Bapak Ibu cukup melihat videonya saja. Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mesti belajar nanti. Bagaimana cara bikin video tutorial, saya nggak bisa Pak? Ya belajar. Nanti sedikit demi sedikit ya akan kita lakukan workshopnya, atau ada workshop tambahan atau apa, nanti terserah pimpinan ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi ya untuk men-share ya dari laptop guru ke laptop atau HP siswa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau video kan gimana dong saya share-nya? Oh, pakai WhatsApp. Aduh, kata WhatsApp sayang kuotanya tuh ya. Nah, jadi aplikasi apa saja sih, nggak WhatsApp oke lah ya, asal kuat kuotanya ya. Nah, itu yang Bapak Ibu mesti pelajari. Jadi sekali lagi bukan memahami ya, tapi harus sudah terampil ya menggunakan aplikasi pembelajaran atau e-learning ya. Gunanya apa? Supaya siswa dapat cepat mengakses, menyimpan materi dan juga mengirim tugas. Jadi mengakses materinya, dia membaca, dia bisa menyimpan di handphonenya dan juga dia bisa mengirimkan tugas ya. Nah, ini ya. Di sini nanti yang kita pakai sekarang ini belajar ini pakai Jawa Telem ya. Jawa Telem ini buatan Delnet Lubisnet ya. Nah, untuk mempercepat ya bagaimana kita ini. Demikian ya Bapak Ibu semua, mungkin untuk bagian pertama ini saya sampaikan.
Kita lanjutkan nanti ke video tutorial selanjutnya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.